Halo, selamat datang kembali di Kultus Manhwa, perjalanan balas dendam Ensol terhadap pembunuh kakeknya. Di bagian sebelumnya, Ensol berhasil menyelamatkan Sook dari serangan mematikan. Tapi kali ini, sesuatu yang jauh lebih besar muncul. Misi tingkat A, sekaligus misi terakhir yang sangat mengejutkan bagi Ensol. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Mendengar nama Ensol, Sook perlahan tersenyum. Tatapannya tertuju pada Ensol. Aku akan mengingatnya, nama dan wajahmu, Bu Ensol. Namun, di saat yang sama, Ensol justru menyentuh wajahnya sendiri. Ia bergumam pelan. Teknik body transformation sepertinya sudah habis. Aku tanpa sadar memperlihatkan wajah asliku. Setelah itu, ia mencoba bangkit. Aku ingin berdiri, bisa bantu aku. Sook langsung mengangguk. Ya, ia pun membantu Ensol berdiri dengan hati-hati. Namun tiba-tiba, suara langkah terburu-buru terdengar. Womun Huang masuk dengan panik. Sook, apa kau baik-baik saja? Namun saat ia benar-benar masuk ke dalam ruangan, langkahnya terhenti. Matanya melebar. Seluruh ruangan penuh dengan mayat. Ini, apa-apaan ini? Semua orang ini. Seseorang yang datang bersamanya pun ikut terkejut. Tidak mungkin dia mengalahkan sebanyak ini. Womun Huang langsung berlari masuk lebih dalam. Apa kau benar-benar selamat? Sook sedikit terkejut, lalu menjawab terbata-bata sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Namun ia perlahan menggeser duduknya menjauh sedikit dari Ensol, lalu berkata, Bu, maksudku Tuan Ho telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk melindungiku. Tak lama kemudian, duo Gonglemon juga masuk dengan tergesa-gesa. Nomor 18, kami datang membantu. Salah satu dari mereka melanjutkan, kami sudah berusaha menahan mereka, tapi sepertinya ada beberapa yang lolos. Jadi kami menyelesaikan mereka dan ucapannya terhenti. Keduanya menyadari, di sana sudah ada berdiri banyak pasukan penyelamat yang memperhatikan keduanya. Mereka saling menatap, lalu perlahan mendekat ke arah Ensol. Mawon bergumam, itu bukan beberapa, melihat banyaknya mayat yang tergeletak. Sementara, Sang Riang menambahkan, siapa sebenarnya orang-orang ini? Pemun Huang kemudian melangkah mendekat. Ia menatap Ensol dan Sook. Nomor 18 ya. Lalu, tepat di hadapan Ensol, ia berbicara dengan suara lebih rendah. Kau, benar-benar sudah melalui banyak hal. Ensol menjawab dengan datar. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Namun, Womun Huang menggeleng. Ia lalu duduk, menundukkan kepalanya di hadapan Ensol. Aku benar-benar berterima kasih, dan aku minta maaf. Aku terlalu percaya diri dan meremehkanmu. Meski begitu, kau tetap melindungi Sook. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Ensol hanya terdiam, lalu ia berdiri dan mengulurkan tangannya. Womun menatap sejenak, lalu meraih tangan itu. Ia menunduk dan memejamkan matanya. Dia seorang pria sejati. Womun Huang pun kembali berdiri. Ensol kemudian bertanya singkat, apa kalian sudah mengetahui identitas mereka? Womun Huang menghela napas. Tidak, ini yang membuatnya menjengkelkan. Kami bahkan tidak tahu mereka berasal dari aliran mana. Apakah mereka berasal dari ortodoks atau unortodoks, apalagi sekte mereka. Ia menggertakkan giginya. Mereka benar-benar menutupi jejak mereka dengan sempurna. Setelah kembali ke markas, aku akan memburu mereka sampai tuntas. Ensol hanya menatap dengan serius, lalu bergumam pelan. Jiang Hu akan bersimbah darah sekali lagi. Beberapa saat kemudian, situasi mulai mereda. Semua orang sibuk membersihkan area. Sook pun bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, ia melambaikan tangan ke arah Ensol. Kita harus bertemu lagi. Ensol hanya diam, menatap iringan-iringan itu hingga benar-benar menghilang. Namun di tempat lain, kegagalan itu memicu sesuatu yang lebih besar, Sekte Blood Killer. Sebuah meja dihantam keras. Kalian gagal membunuh Putri Papiliun. Kami bahkan sudah mengerahkan pasukan elit. Pria itu menunjuk bawahannya dengan marah. Bagaimana bisa kalian gagal? Bukankah Womong Huang sudah berhasil kalian pancing menjauh? Bawahannya terbata-bata. Kami tidak tahu. Sang pemimpin juga memegang kepalanya. Astaga. Namun tiba-tiba ia mengerutkan kening. Dia mendengar keributan. Suara apa itu? Kenapa berisik sekali di luar? Bawahannya menoleh. Aku akan mengecek. Namun seketika itu juga, kepalanya terpotong tanpa sempat bereaksi. Darah menyembur ke segala arah. Sang pemimpin berteriak, "Bajingan! Apa kau mengambil jalan pintas seperti ini?" Setelah itu, pasukan dari Pavilion Demon Gathering menyerbu masuk ke Sekte Blood. Namun, mereka menemukan semua orang telah menjadi mayat.
Pasukan pun kembali dan melapor. Pemimpin pasukan langsung berlutut. Di hadapannya, duduk seseorang dengan penuh amarah. Tekanan di ruangan perlahan meningkat. Dan Wolhon, Master Papiliun Demon Gathering. Jadi, kau ingin mengatakan, tidak ada satupun yang selamat. Bawahannya menjawab, semuanya sudah mati saat kami tiba. Master Papiliun terdiam sejenak, lalu bergumam. Begitu aku mendengar Sook diserang, aku langsung mengerahkan seluruh jaringan intelijen. Akhirnya, kami menemukan keterlibatan Sekte Blood Killer. Tapi, sekte kecil seperti itu tidak mungkin berani menerima kontrak yang menjadikan Papiliun Demon Gathering sebagai musuh. Artinya, ada seseorang di balik semua ini. Tangannya menggenggam kursi dengan kuat. Aku tidak menyangka. Mereka bahkan membungkam semua yang terlibat. Dalangnya pasti orang besar. Tekanan energinya meningkat. Temukan mereka dan pastikan mereka membayar semuanya. Baik tuan, jawab bawahannya. Lalu ia bertanya, bagaimana keadaan Sook? Bawahannya menjawab, tidak ada masalah yang berarti. Hanya saja, ia terus membicarakan seseorang. Master Papiliun mengangkat alisnya. Maksudmu, orang dari regu Salvation yang melindunginya. Bawahannya mengangguk. Sejak saat itu, ia tidak berhenti membicarakan pria itu. Sepertinya, penyelamatnya meninggalkan kesan yang sangat dalam. Master Papiliun bergumam, nomor 18, regu Salvation dari cabang Yeoyang. Namun bawahannya menambahkan, tidak, dia menyebut namanya Bu Ensol. Master Papiliun berdiri, berjalan ke arah jendela menatap keluar, lalu berkata, aku akan mengingat nama itu. 6 bulan pun telah berlalu. Kini Ensol kembali ke toko buku dan masuk, sambil membersihkan sisa salju di pakaiannya. Sandriang dan Mawon menyambut Ensol, kau sudah kembali pahlawan muda. Sepertinya misi kali ini juga selesai dengan sempurna. Mawon menambahkan, kau sudah bekerja keras sejauh ini. Bagaimana? Mau minum hari ini juga? Sebelum menjawab, Ensol mengingat kembali 6 bulan terakhir saat dia menjalani misi-misi yang hampir mustahil. Sangreang dan Mawon yang mengelola cabang tersebut juga menerima pengakuan atas kontribusi mereka. Berkat itu, sikap mereka terhadap Ensol berubah cukup banyak. Berbeda dengan dulu, mereka hanya memberikan misi dan bertukar kata seperlunya. Namun sekarang, mereka sudah cukup dekat untuk berbagi minum dan bercanda ringan. Ensol kemudian berkata, bukankah kita baru minum kemarin? Namun, Mawon mengatakan, kemarin ya kemarin, hari ini ya hari ini. Kita akan kembali ke Demon Palace 10 hari lagi. Sangreang menambahkan, kau bilang, kau juga akan keluar dari Regu Salvation. Nanti akan sulit untuk minum bersama, jadi sekarang kita harus minum sepuasnya. Mawon melanjutkan dengan berkata, kita semua bisa kembali berkatmu, jadi kali ini, biar kami yang traktir. Namun Ensol mengatakan, lebih baik lain waktu saja. Seperti yang keduanya katakan, tersisa 10 hari lagi. Ensol harus membereskan tempat persembunyiannya. Mawon langsung berkata bahwa urusan begitu biar dia yang urus. Sementara Sangreang berkata, kau pikir kami tak bisa membantu hal sekecil itu? Tanpa banyak pilihan, Ensol akhirnya ikut. Mawon menarik Ensol keluar. Mereka ingin minum sampai puas. Kebetulan Mawon mendapatkan 3 guci minuman buatan dari seorang master. Pada akhirnya, mereka hanya naik ke atap dan duduk di sana. Meskipun cuacanya cukup dingin dan ditemani cahaya bulan. Sangreang mulai mengoceh dengan mengatakan bahwa dia sudah memesan ruang pribadi di lantai 3 Pavilion Hongru. Tapi Ensol malah ingin minum di atap. Kau memang pahlawan muda yang cukup aneh, ucapnya hangat. Sementara Mawon membenarkan tindakan Ensol dan ingin menghabiskan sebotol di sana. Jika tidak suka, barulah mereka akan pindah ke paviliun. Mawon menuangkan minumannya dan mereka bertiga bersulang dan langsung minum. Sangreang ternyata cukup senang dengan tempat pilihan Ensol sambil memujinya bahwa Ensol memahami seni minum di atas atap. Namun Ensol menjawab bahwa dia hanya tidak suka berada di tempat yang ramai. Sangreang menceritakan kembali sejak pertama Ensol datang. Awalnya, dia mengira bahwa Ensol hanyalah bocah sombong yang ingin segera mati. Namun kemudian, Ensol memilih misi sulit level B sebagai misi pertama dan berhasil menyelesaikan dengan sempurna. Dan setelah itu, Ensol terus-menerus menyelesaikan misi-misi yang bahkan dihindari oleh anggota veteran. Mawon kemudian berdiri sambil berkata, kalau bicara soal pencapaianmu, yang paling besar tentunya saat melindungi putri dari Master Papilion Demon Gathering. Sangreang menambahkan, waktu itu kau tiba-tiba menerobos masuk ke toko buku dan menyuruh kami menahan para asasin. Jantungku benar-benar hampir berhenti. Lalu setelah aku kembali dari bertarung, tempat itu sudah hancur total. Mawon melanjutkan dengan berkata, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Sangreang melanjutkan, selain itu banyak sekali yang terjadi pahlawan muda.
Aku tidak tahu keadaan apa yang membawamu ke sini, tapi dunia ini penuh dengan badai. Bukankah tugas kita adalah tetap berjuang dan bahagia? Meski begitu, kalau kau lelah atau kesulitan, datanglah ke kami. Kami akan menyiapkan minum untukmu. Kalimat itu sederhana, tapi bagi seorang seperti Ensol, itu sesuatu yang berharga. Ensol pun menjawab, "Baiklah, aku mengerti." Sangriang langsung berdiri dengan semangat sambil berkata, "Sepertinya aku tidak seharusnya mengatakan sesuatu yang merusak suasana. Sudahlah, mari kita habiskan sisanya." Mawon pun dengan sigap mengisi kembali gelas hingga penuh. "Baiklah, ayo minum sampai benar-benar puas," ucapnya. Dan dengan begitulah waktu berlalu. Ensol berjalan pulang sambil bergumam, "Dasar dua orang tua konyol." Sangrang, dia peka terhadap keuntungan dan pandai menjilat, tapi dia santai dan optimis. Sedangkan Mawon pemarah dan arogan, tapi anehnya, dia polos dan eksentrik. Keduanya ternyata punya sisi naif setelah aku mengenal mereka. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah bagaimana, aku menyukai mereka. Ensol tiba di depan pintu tempat tinggalnya. Sebelum membuka pintu, ia merasakan sesuatu. Ada seseorang di dalam tempat persembunyiannya. Ensol membuka pintu dan langsung masuk. Dia melangkah ke dalam, seolah tak tahu apa-apa. Dan sebuah pedang langsung menempel di lehernya. Di belakangnya, seorang asasin berkata, "Tak kusangka, asasin legendaris dari cabang Yoyang begitu ceroboh." Ensol yang tanpa ekspresi membalas, "Justru aku yang penasaran, siapa di antara kita yang ceroboh?" Asasin menyadari jebakan di sekitarnya. Dia menarik pedangnya dan berkata, "Jebakan. Jadi kau berpura-pura tidak sadar, hanya untuk memancingku masuk ke dalam jebakan." Ensol sudah mengaktifkan jebakan dengan kakinya. "Tunjukkan identitasmu," ucap Ensol. "Aku datang dari Demon Palace. Aku membawa sesuatu untuk disampaikan padamu," ucap si asasin. Asasin itu kemudian melemparkan surat tersebut dan Ensol langsung menangkapnya hanya dengan dua jari. Si asasin terkejut. "Itu, kau bisa menangkap teknik Shadow Dagger seperti itu dengan mudah." Ensol menatap sampul surat bertuliskan level A. Asasin menjelaskan, "Benar, itu misi level A yang hanya diberikan kepada agen terbaik dari Regu Salvation. Konon, sepanjang sejarah Demon Palace, misi level A hanya pernah dikeluarkan 12 kali. Kau adalah agen pertama yang menerimanya di usia semuda ini. Aku benar-benar iri." Ensol melirik sambil berpikir dalam hati. "Perasaanku tidak enak tentang ini. Misi apa ini sebenarnya?" Ensol pun membuka suratnya perlahan, dan di dalamnya tertulis, "Level A, untuk nomor 18 dari cabang Yeoyang, dalam 4 hari. Lenyapkan mata-mata aliansi Murim. Duo Gong Demon, Sangryang dan Mawon." Misi yang tak disangka-sangka membuat Ensol sangat terkejut. Orang-orang yang baru saja duduk bersamanya, tertawa bersamanya dan berkata bahwa ia selalu punya tempat untuk kembali. Ia diperintahkan untuk membunuh mereka. Di dunia ini, teman dan musuh hanya berbeda satu perintah. Jadi, apa yang akan dipilih Ensol? Menjalankan perintah atau... Mari kita nantikan cerita selanjutnya. Karena season 1 The Great Heavenly Demon Sovereign berakhir di sini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.